bisa-bisanya dia jodohin aku sama cowok jelek. Rel, selama ibu tirimu ada, kamu gak akan bisa menghindar dari pernikahan ini. Masa seorang Aurel yang gede di luar negeri bisa gak dapet jodoh sih? Kan banyak tuh bule-bule ganteng di luar sana. Enggak, aku nggak mau sama bule. Aku maunya tidur sama Tuan Ray Mahendra. Gila kamu, gak mungkin lah. Tapi di klub Black House ada raja gigolo berkualitas tinggi tahu. Tampan, lembut, tingginya 180 cm. Nanti akan kukenalkan padamu. Namanya Ray. Aku gak akan biarin perjodohan mama berhasil. Ray! Inikah Ray itu? Mau nikah? Aku udah ketemu sama orangnya. Kamu nggak apa-apa, jangan nangis lagi ya. Dia? Nona, kamu siapa? Ini pasti sugar maminya. Di dalam sini ada ATM, ada uang, ada semuanya. Kamu ambil aja. Mulai hari ini, aku yang bakal pelihara dia. Apa? Kamu mau memeliharanya? Kenapa sih, Kak? Aku udah kasih kamu uang. Jadi sekarang, dia milik aku. Akhirnya anakku menikah. Kalian sini. Sini cepat. Nih. Kalian antar mereka ke kamar atas. Jangan sampai ada yang mengganggu sampai pagi. Paham? Cepat. Pergi sana, jangan ganggu dia. Kenapa aku ingat dia ya saat melihat perempuan ini? Jangan sentuh aku. Kenapa sih? Kamu kan udah aku bayar. Katanya Raja Gigolo. Tapi kamu kok gak profesional sih? Kamu kan udah aku bayar. Jadi gak usah dong kamu pura-pura lagi. Kalau kamu gak mau buka bajunya, biar aku aja yang buka. Kamu orang pertama yang berani nganggap aku Raja Gigolo. Gak salah kamu disebut Raja Gigolo. Ya ampun, kenapa ada orang seganteng ini waktu tidur? Gak rugi aku bayar dia. Makasih ya, aku puas sama pelayanan kamu semalam. Kedepannya, aku bakal jadi sugar mami kamu. Sugar mommy. Apa kamu benar-benar tahu siapa aku? Tahu? Kamu Raja Gigolo di klub Black House kan? Nanti setiap bulan aku bakal transfer kamu 400 juta. Berani-beraninya kamu bandingin aku sama Raja Gigolo. Kenapa rasanya nyaman ya disentuh dia? Lihat dengan jelas. Aku itu Ray Mahendra. Iya, aku tahu.
Ray Raja Gigolo kan? Keras kepala banget sih. Monica tuh udah bilang sama aku, nama kamu Ray. Kenapa sih? Masih kurang ya uangnya? Gini aja, aku kasih kamu 1 miliar lagi. Tapi kamu gak boleh ambil kerjaan lain. Oke? Halo? Aurel, kemana kamu semalam? Cepat pulang! Kenapa kalian minta aku datang ke sini? Apaan sih nih? Aurel, hari pertunangan kamu dengan Tuan David sudah ditentukan. Jadi, untuk sementara waktu, tinggallah kamu di rumah sampai waktunya menikah. Bener Kak, keluarga Alcantara itu sangat terpandang di kota Veldamor. Kalau kamu menikah dengannya, kamu bakal dapat kekayaan yang gak terbatas. Jangan harap aku menikah dengan pria tua bangka itu. Bukan kamu yang memutuskan hal ini. Bawa Aurel kembali ke kamar. Pak! Kamu dan selingkuhan kamu ini udah ngebunuh mama aku. Dan sekarang kamu mau ngorbanin aku demi kepentingan kamu sendiri. Kalau mama aku tahu, dia pasti nggak akan lepasin kamu. Cepat bawa dia pergi! Lepasin! Pacarku Tuan Ray Mahendra dari keluarga Mahendra. Jadi kalau kalian berani nyentuh aku, kalian semua akan hancur. Apa kamu bilang Tuan Ray Mahendra itu pacar kamu? Kenapa kamu nggak sekalian bilang aja kalau dia itu suami kamu? Aurel, sekarang kamu sudah jadi pembohong. Konglomerat seperti Tuan Ray Mahendra, mana mungkin mau sama kamu? Ya terserah, kalian mau percaya atau enggak. Tapi kalau kalian berani menyentuh aku, kalian semua akan menderita. Mama, ya udah, karena kakak udah bilang kayak gitu, kita percaya sama dia. Tapi kalau emang benar Kak Aurel tuh pacarnya Tuan Ray Mahendra, gimana kalau di pesta ulang tahun kakak nanti, kakak bawa dia ke sini, terus tunjukin deh ke kita. Benar. Kalau Tuan Ray Mahendra benar-benar datang, kita akan langsung batalkan perjodohan kamu dengan Tuan David dari keluarga Alcantara. Tapi, kalau sampai dia tidak datang, maka kamu harus menikah dengan Tuan David. Oke, aku akan bawa dia ke sini. Aku mau lihat gimana kamu bakal bawa dia di pesta ulang tahun kamu nanti. Monica, aku tuh udah nyari dia kemanapun, tapi nggak ketemu juga si Ray Mahendra itu. Kemana sih dia? Kenapa nggak aktif? Tuan Ray, aku dengar mamamu ingin menjodohkanmu dengan putri kota Zafira. Ray, apa di sana ada Tuan Ray Mahendra? Jodohan? Gak mungkin. Di dunia ini gak bakal ada wanita yang dia sukain. Benar gak, Tuan Ray? Udah, jangan nangis lagi. Ada aku kok. Di dunia ini tidak ada yang bisa menyakitimu. Kenapa tiba-tiba aku mikirin dia ya? Oh, jangan-jangan lu tuh homo ya? Pantas aja Tuan Ray nggak punya pacar. Ternyata itu alasannya. Sebenarnya aku tuh gak tertarik sama pria. Tapi kalau kamu mungkin boleh coba-coba lah ya. Tuan Ray, maaf mengganggu waktunya. Saya Aurel dari keluarga Atmaja. Saya butuh bantuan kamu. Kamu? Hehehe, itu siapa? Aku tuh nyariin kamu dari kemarin. Ternyata kamu di sini. Bisa-bisanya kamu nerima kerjaan lain di belakang aku. Kamu ngeremehin aku ya? Tunggu. Dek, sebenarnya kamu tuh siapa? Aku ini sugar maminya. Dan aku mau bawa dia pergi.
Sugar Mami, kamu boleh bawa dia pergi. Tapi habisan minumnya. Udah kan? Kamu bilang kamu sugar maminya. Apa buktimu? Udah kan? Ini bisa jadi bukti kan? Aku yang bakal bayar semua bil kalian. Ayo pergi. Akhirnya pohon besi itu berbunga. Wajahnya sangat sempurna. Bahkan namanya juga sama dengan Tuan Ray Mahendra. Cowok ganteng. Bisa nggak kamu bantuin aku nyamar jadi seseorang? Siapa? Tuan Ray dari keluarga Mahendra. Apa kamu bilang? Aku nggak punya cara lain. Papa aku maksa aku buat nikah. Terus aku bilang aja deh kalau aku pacaran sama Tuan Ray Mahendra biar nggak dijodohin lagi. Aku udah cari dia kemanapun, tapi nggak ketemu juga. Kamu ini kan ganteng dan sangat berwibawa. Pasti cocok banget deh kalau kamu jadi Tuan Ray. Tolongin aku ya. Dia ini benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh? Masa dia gak sadar kalau Ray Mahendra itu aku? Nanti setelah semuanya beres, aku kasih kamu 1 miliar. Oke, untuk sementara aku ikutin permainan dia. Oke. Aku mau nolongin, tapi... Gak ada tapi-tapi. Besok aku jemput kamu, kita ke butik. Yang ini bagus. Kalau gitu kita buang aja deh barang murahanmu ini. Barang murahan? Iya. Emangnya berapa sih harga pakaian murahanmu itu? 5. Tuh kan. Sekali lihat, aku juga udah tahu kalau itu barang murah. Papaku paling nggak bisa dibohongin kalau soal barang mahal. Jasku itu harganya 5 miliar. Tapi malah dia bilang barang murahan. Pelayan, saya mau semua yang dicoba dan yang ada di tangan kamu. Baik, Nona. Jadi berapa totalnya? Totalnya jadi 4,2 miliar, Nona. Bayarnya pakai apa? Ditunggu sebentar ya, Nona. Udah aku bilang kan, kamu gak akan rugi kalau ikut aku. Mohon maaf, Nona. Saldo Anda tidak cukup. Apa? Gak cukup. Di dalam sini ada 20 miliar lebih. Kamu coba lagi deh. Pembayaran tetap gagal, Nona. Gak mungkin. Apa aku bekuin kartunya untuk maksa aku nikah ya? Maaf ya. Pakaiannya sebentar. Pakai kartu aku aja. Kamu udah gila ya? Kalau kita pakai kartu ini, kita bisa ditangkap. Kenapa bisa ditangkap? Yang kamu pegang ini, kartu hitam tertinggi di seluruh kota Veldamor. Dan cuma keluarga Mahendra yang punya kartu ini. Kamu pakai kartu palsu kan? Aduh, enggak. Kita bisa ditangkap keluarga Mahendra kalau bikin ulah kayak gini. Aduh. Kamu yakin kalau kartu ini palsu? Ya iyalah, aku tahu dong. Kan aku yang melihara kamu. Udah aku bilang jangan pakai kartu itu. Pembayarannya berhasil, totalnya 4,2 miliar. Itu kartu asli. Emangnya siapa yang bilang kalau kartu ini palsu? Jangan-jangan kamu ini Akhirnya dia akan menyadarinya. diam-diam dipelihara sama wanita kayak Raya. Hah, aku tahu. Pasti kakak yang waktu itu dikep sama kamu kan? Pantes aja. Waktu itu aku ngerasa ekspresi dia tuh aneh banget. Kamu masih berhubungan sama dia? Terus sekarang
Kamu ikut aku ke sini, terus kamu pakai kartu dia. Aduh, kita bisa ditangkap kalau kayak gini caranya. Aduh, gimana dong? Tenang aja, kan ada aku. Dia nggak akan berani buat nyentuh kamu. Kenapa dia manis gini? Gak kayak cowok-cowok lain yang aku temuin. Aku gak nyangka deh kamu semempesona ini. Bahkan keluarga Mahendra pun bisa kamu taklukin. Emang ya, gak ada orang yang bisa gantiin mahkota Raja Gigolo kamu. Kak, mereka siapa? Kok kamu segan gitu ke mereka? Itu Tuan Teh dari keluarga Mahendra. Aku tahu dari kartunya. Cuman keluarga Mahendra yang punya kartu itu di kota ini. Oh, jadi wanita yang di sampingnya tadi itu calon istrinya Tuan Rey. Mah, apa menurut Mama si Aurel tuh beneran gak sih punya hubungan sama Tuan Rey dari keluarga Mahendra? Mana mungkin dia memiliki hubungan dengan Tuan Rey. Menurut Mama, dia itu hanya membohongin kita. Ya terus gimana, Mah? Kan kita udah atur semuanya. Dia nggak boleh kabur. Sayang, udah kamu tenang aja. Asalkan di pesta besok kita umumkan pernikahannya dengan Tuan Davin, dia nggak bakalan bisa apa-apa. Sekarang lebih baik kamu telepon aja Tuan Davin. Bilang aja. Aurel, kamu gak akan pernah bisa merebut harta keluarga ini. Karena seluruh harta keluarga Atmaja itu punya aku. Besok di rumah aku ada pesta. Kamu temenin aku ya. Nanti kamu dandan yang bagus, jangan telat, dan jangan mempermalukan aku. Asalkan besok bisa nakutin mereka, aku gak perlu nikah lagi. Oke, aku mengerti. Re? Gimana hubunganmu sama gadis dari keluarga Atmaja itu? Biasa aja, Mah. Berarti kalau kamu nggak suka, nanti ada orang lain yang merebutnya loh. Maksud Mama? Nih, Mama dengar Davin Alcantara itu mau menikahi Aurel. Kalau kamu nggak suka, berarti kan nanti dinikahi sama Davin. Gak ada yang boleh merebut wanitaku. Tuan Rey, besok keluarga Atmaja akan mengadakan pesta ulang tahun. Dan mereka mengundang Anda. Apakah Tuan akan datang? Iya. Tapi nggak perlu kasih tahu mereka. Selain itu, siapkan satu salinan data keluarga Atmaja. Siap, Tuan. Duh, Rey kemana sih? Kenapa nggak angkat telepon coba? Bisa-bisanya dia malah ngilang di waktu yang penting kayak gini. Udahlah, aku tahu. Dia emang nggak bisa diandelin. Aku bakal lakuin ini semua sendiri. Kak Aurel, akhirnya kamu datang juga ya. Kita semua udah nungguin kamu loh. Oh ya, Papa punya kejutan buat kamu. Trik apa lagi yang mau kalian mainin? Sebentar lagi juga kamu bakalan tahu. Selamat datang di pesta ulang tahun putriku. Dalam pesta malam ini, aku mau menyampaikan hal bahagia. Aurel akan menikah dengan Davin Alcantara. Mulai hari ini, Tuan Davin akan menjadi menantu keluarga Atmaja. Aku gak setuju. Aku
udah bilang berkali-kali, aku gak mau nikah sama David. Maksa banget sih kamu. Gunain anak kamu sendiri untuk mempererat hubungan kamu dengan keluarga Alcantara. Kenapa gak kamu nikahin aja si Bella? Tutup mulutmu! Saya, Aurel, tenang saja. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Jangan kamu sentuh aku. Kenapa kamu menamparku? Kamu itu tunanganku. Kamu nggak boleh melawanku. Tunangan? Kamu itu cuma sampah yang isi otaknya cuma hal-hal kotor. Diam! Kak Aurel, kamu jangan mempermalukan kakak ipar dong depan umum. Kita sama aja. Kamu mempermalukan nama Atmaja. Aurel, cepat kamu minta maaf sama Tuan David. Minta maaf? Aku gak salah. Kenapa aku harus minta maaf? Kamu nggak usah menolak aku. Kita sudah pernah tidur bersama. Jadi nggak usah pura-pura polos sama aku. Omong kosong. Bahkan gak pernah dekat sama kamu. Kalian lihat? Siapa wanita di dalam foto ini? Itu kamu, Aurel. Ya kan? Semoga dia suka hadiah ini. Halo Tuan Ray, gawat. Di pesta Paris, diumumkan pertunangan antara Nona Aurel dengan David. Nona Aurel memilih mati daripada menurutinya. Dan sekarang, pesta ini jadi kacau, Tuan. Berapa lama lagi kita sampai? 10 menit, Tuan. Saya nggak mau tahu. 5 menit harus sudah sampai. Itu kamu, Aurel. Ya kan? Aku gak nyangka loh. Ternyata Kak Aurel semurahan itu. Dasar gak tau tata krama. Aurel emang gak ada adab. Pantas keluarganya buru-buru buat nikahin dia. Jangan percaya. Itu foto editan. Aku gak pernah deket sama dia, apalagi tidur sama dia. Kalian terus-terusan fitnah aku kayak gini. Dia pasti gak akan lepasin kalian. Oh ya? Tapi bukannya kata kamu Tuan Ray pengen kesini ya? Mana dia? Jalanannya macet. Jadi dia telat. Kak, udah deh. Kamu tuh gak perlu banyak alasan lagi. Ya kalau misalnya dia kenal sama kamu, ya pasti dia datang dong dari tadi. Aku serius. Tuan Ray bener-bener pacar aku. Tuan Ray itu orang yang paling terkaya di kota Voldemort. Dia punya kekuasaan yang sangat luar biasa. Jadi mana mungkin kamu ini pacarnya? Aurel, jangan menolakku lagi. Tenang saja. Aku akan menyayangimu dengan sepenuh hati. Sampai kapan kamu membuat keributan seperti ini? Kenapa sih Papa ngelakuin ini sama aku? Aku ini putri kandung Papa. Justru karena kamu putri kandungku, kamu harus menikah dengan Tuan David. Aku sudah membuat hidupmu mewah bertahun-tahun. Sudah saatnya kamu membalas kebaikanku. Tuan David, aku terlalu memanjakan putriku. Sifatnya agak keras. Mungkin pada waktu malam pertama, perlu dibimbing sedikit. Papa udah gila ya? Asin! Saya suka sifat yang liar. Karena semakin liar seekor kuda, semakin menarik untuk dijinakan. Kamu kan suka berpura-pura polos. Sekarang kita lihat seperti apa kamu berpura-pura. Bodyguard, cepat pegang dia. Lepasin! Kak Aurel, udah deh. Kamu tuh gak perlu ngelawan lagi. Kamu itu hidup cuma jadi batuk uncakan aku. Terima aja takdir kamu. Mau ngapain tuh?
bajingan. Tuan Rema Hendra telah tiba.